semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, Fakultas Psikologi UIN Jakarta memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing mengenai perkuliahan dan beasiswa di Taiwan. Dan ya untuk memulainya, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya seperti yang tertera, Risa Dwi Ratnasari, biasa dipanggil Risa. Kemudian saya lulus tahun 2017 dari psikologi S1 Psikologi UIN Jakarta. Kemudian belajar di kampung Inggris jadi setelah lulus saya langsung ke kampung Inggris. Waktu itu jadi memang ketika di ruang sidang itu ketika lulus dan diuji oleh Pak Komarudin dan Bu Risa Tianti Kolopaking, itu memang ada sebuah motivation seperti pesan motivasi lah gitu dari Pak Komarudin di akhir sidang. Jadi kayak setelah ini kamu mau kemana gitu. Terus saya bilang saya sih senang dengan psikologi faal sejak semester 4 waktu diajar oleh Ibu Bu Yanti, maaf, Bu Yanti. Ya Ibu Yanti dan Ibu Ratna. Mohon maaf saya nervous. Bu Yanti ya, sudah hadir juga loh Bu Yanti di sini. Iya Ibu ya Luputu, Ibu Yanti dan Ibu Ratna. Dan ya di situ saya sangat terinspirasi sekali dengan mata kuliah psikologi faal. Dan setelah itu ya saya bilang ya mungkin saya akan mencoba untuk melanjutkan studi saya di bidang yang saya suka, yaitu di bidang neuropsikologi gitu. Dan terus Pak Komar bilang oh ya bagus, dijaga ya semangatnya gitu. Ya dari ya setelah sidang itu jadi memang saya jadi yang juga mungkin bikin semangat juga. Dan setelah lulus itu saya melanjutkan untuk belajar bahasa Inggris di kampung Inggris dari 2017 sampai 2018 di berbagai tempat kursus. Kemudian setelah itu ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan volunteer psychological first aid. Dan ya mungkin setelah ini akan saya bahas juga lebih lanjut. Dan juga sempat bekerja di Bukalapak, dan sekarang ini saya sedang menempuh program master di Taipei Medical University untuk program Graduated Institute Mind, Brain, and Consciousness. Oke. Dan untuk sesi kali ini, nah di sini saya akan bahas dari pre-study saya di program ini, kemudian untuk academic atmosphere-nya, jadi untuk kondisi dan situasi di kuliah di TMU di Jimbik, kemudian gimana sih kehidupan di Taiwan, dan juga scholarship-nya atau beasiswanya ada apa aja. Kemudian kita langsung aja, jadi setelah lulus pendidikan S1 itu saya seperti yang tadi saya bilang, saya langsung ke Pare untuk belajar kursus bahasa Inggris. Dan di Pare itu memang saya dapat banget untuk saya nge-fix problem untuk seputar grammar. Jadi masih complicated sama grammar, dan di Pare itu saya ngerasa lebih mengerti gitu. Dan juga untuk skill-skill lainnya. Kemudian setelah itu ya mungkin yang seperti teman-teman juga teman-teman juga yang sama-sama rasa ini ya, kita rasain jadi menjadi freelancer psikologi. Yes. Di beberapa lembaga psikologi. Kemudian setelah itu yang saya jadi waktu itu sedang ada gempa di Lombok, dan saya berinisiatif untuk ikut rombongannya Kang Adang ke Lombok untuk jadi relawan psychological first aid.
dan di situ berlanjut dari Lombok. Jadi setelah itu ada bencana likuifaksi dan tsunami juga di Palu. Saya berangkat ke sana untuk relawan PFA. Kemudian di Banten juga, dan memang pengalaman ini cukup inspiring juga buat saya, soalnya memang jadi ngebuat interest saya menjadi cukup jelas gitu. Saya suka dengan hal yang mungkin lebih ke emosi, seperti itu. Wow. Orang yang memang dia merasakan emosi yang sangat kompleks atau sangat intensitinya sangat tinggi, kemudian bisa mempengaruhi kehidupannya gitu. Dan ya emosi ini besar dampaknya di kehidupan ini. Seperti yang saya perhatikan juga di proses-proses PFA seperti itu. Kemudian setelah itu saya karena memang tujuannya ingin untuk sekolah lagi di bidang ya neuropsikologi, karena saya juga masih nyari-nyari. Di situ saya mikir saya mau kerja tapi saya ingin punya waktu libur di weekday. Nah, untuk weekday ini untuk waktu libur weekday ini bisa dimiliki sama karyawan yang kerjanya shifting. Nah, salah satunya agent live chat. Nah, dan ketika preparation keberangkatan itu kayak mengurus dokumen, banyak yang dikerjakan di waktu weekday, dan sangat membantu sekali untuk libur-libur di weekday yang saya dapatkan saat bekerja untuk live chat di Bukalapak itu. Kemudian setelah lulus S1, mungkin cerita sedikit. Jadi waktu itu memang saya apply ke Universitas Mahidol juga. Jadi di situ ada untuk concern ke neuroscience, tapi ternyata saya sampai itu review juga ikut rekrutmennya. Fokusnya itu lebih ke wet lab atau animal study di neuroscience Mahidol. Kemudian yang kedua saya apply ke TMU di Jimbik. Nah, di Jimbik ini ternyata dia lebih luas. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk pilih yang Jimbik, yang TMU, dan jadi pas saya sudah keterima, lalu saya planning untuk resign dari Bukalapak seperti itu. Kemudian setelah saya diterima berkuliah di TMU di Jimbik, itu mungkin beberapa pertimbangan saya memilih berkuliah di sini juga karena waktu itu saya lihat memang ranking dari Universitas Mahidol itu memang lebih tinggi daripada TMU saat itu. Tapi untuk dari statistiknya, rankingnya lebih progresif untuk TMU. Dan memang dari tahun 2016 sampai tahun 2020 itu progresif untuk ranking dari TMU, karena memang produktif sih untuk penelitiannya gitu. Dan udah ketika sampai sini senang sekali karena untuk dari sarana belajarnya, untuk dari manajemennya itu sangat memudahkan sekali, dan banyak jadi dari fasilitas student center-nya yang memang mendukung kita untuk lebih produktif gitu, baik di akademik maupun non akademik. Misalnya yang sport center di sini, jadi kita bisa misalnya exercise dan bisa dilakukan di exercise sport center ini. Kemudian juga di Jimbik sendiri itu memang saya melihatnya menarik ya, karena di sini itu memang concern-nya itu multidisciplinary. Jadi dari berbagai bidang, misalnya dari
kedokteran, misalnya psikiatri, atau misalnya dari engineering, farmakologi. Jadi di sini tuh dari berbagai latar belakang. Jadi untuk dari fakulti-fakultinya sendiri, misalnya yang Pak Dekan ini, Pak Timothy Lane ini mempunyai interest di filosofi yang concern-nya ke vegetative state. Jadi masing-masing fakulti memang mempunyai concern-concern yang berbeda gitu, dan untuk kita student tinggal memilih kita interest di bidang apa, dan apakah ada dan fakulti yang mengampu bidang tersebut. Kita bisa join untuk lab-nya. Jadi tiap fakulti itu memiliki lab-nya masing-masing, tergantung dengan concern-nya. Kemudian juga yang bikin beda juga untuk kuliah di sini tuh, ternyata pas setiap hari Jumat, kita itu ada seminar di mana biasanya kita mengundang pembicara dari luar, dan kita belajar bareng-bareng tentang penelitian yang diteliti oleh pembicara tersebut. Atau di sini juga saat-saat yang deg-degan juga buat student, karena di situ bagian kita untuk mempresentasikan misalnya paper, kayak sejauh apa kita bisa mengerti paper dan bisa mengkomunikasikannya dengan baik, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan itu memang progresif, karena misalnya semester 1 itu kita presentasi paper, tapi di semester 2 kita udah harus presentasi kayak ide tesis, atau ya mungkin hipotesis, jadi progress report kayak gitu. Okay. Nah, dan di sini gimana sih untuk kehidupan di Taiwan? Itu di sini emang karena Taipei itu ibu kota Taiwan, jadi mudah banget untuk hidup di sini, dan banyak banget kayak tempel-tempel yang bisa dikunjungin, yang benar-benar walaupun memang tekanan akademiknya benar-benar tinggi, tapi kita masih bisa menikmati the beauty of Taiwan gitu. Cantik ya kotanya ya. Convenient banget untuk dari transportnya, kita ada opsi U-Bike, terus MRT, terus ada bis, terus ada taksi juga. Jadi kita bisa kemana-mana udah ada aksesnya, dan untuk MRT-nya itu sampai 6 jalur, jadi dari ujung Taipei sampai ujungnya lagi tinggal naik MRT biasanya gitu. Dan juga, salah satu juga yang bikin beda, jadi pertama kali aku datang ke Taiwan, itu jadi bingung nyari tempat sampah tuh susah banget, tapi nggak ada sampah di jalan-jalan tuh bersih banget gitu. Terus abis itu ternyata setelah aku pelajarin, oh ternyata ada jadwal-jadwal khususnya untuk buang sampah tuh di truk ini. Jadi ada kresek khusus untuk buang sampah di hari-hari tertentu. Jadi kita harus tahu harinya, harus punya kreseknya, dan itu kreseknya berbayar. Tapi kalau mau hemat juga bisa. Kalau mau hemat kita tapi harus memisahkan yang bisa didaur ulang dan yang tidak. Jadi kalau yang bisa didaur ulang itu nggak bayar kalau buang sampah gitu. Oh, menarik ya. Baru tahu budayanya seperti itu. Dan di sini seru banget juga untuk tourism place-nya juga di sini. Jadi nggak usah ke Jepang, karena di Taiwan juga ada sakura. Langsung mempromosikan Taiwan. Jadi di bulan Januari dan Februari biasanya mekar, dan emang benar-benar ter-maintain dengan baik ya, untuk dari misalnya ada bukit di sebelah kampus, dan itu tuh benar-benar banget gitu, si bukitnya tuh dirawat banget dengan baik gitu. Jadi memang nggak bosan. Kemudian next mungkin kita apa sih potensial scholarship-nya ke Taiwan, misalnya kita iya sih tertarik untuk sekolah ke Taiwan. Jadi ada 3 yang mungkin yang menurut aku bisa dicoba. Beasiswa pemerintah Taiwan, atau biasa disingkat Ministry of Education. Jadi beasiswa MUE ini memang beasiswa yang diperuntukkan untuk orang Indonesia.
Tapi memang untuk MOE ini ada 2 tipe. Nah, jadi yang pertama itu buat yang sebelum masuk universitas, jadi apply duluan, tapi kita udah daftar universitasnya, mmm, atau ada beasiswa MOE Elite. Nah, ini yang aku coba, mungkin aku pernah minta surat rekomendasi ke Pak Bambang waktu itu. Jadi, beasiswa MOE Elite ini, beasiswa MOE Elite ini diperuntukkan untuk dosen gitu. Jadi, misalnya kita, hanya dapat tipe C nih, nanti aku jelasin ya untuk, beasiswa tipe C itu. Nah, mau update ke MOE Elite bisa apply, untuk MOE Elite-nya setelah masuk universitas. Dan untuk MOE yang untuk MOE yang reguler, itu mungkin ini bisa dilihat untuk, persyaratannya ya. Untuk persyaratannya, jadi ini tuh kita apply, sebelum kita apply, sebelum kita diterima, masuk universitas, tapi sudah, mendaftarkan diri ke universitas gitu. Jadi makanya di sini ada, apa, ada ada persyaratan untuk, mana ya, aku, iya, jadi, di sini ada registrasi aplikasi ke universitas yang dituju, harus ditunjukin ke MOE ini, gitu. Dan untuk MOE ini memang, dia, prioritasnya itu memang untuk, kadang tuh milih, orang-orang yang memang dia sudah ada publikasi ilmiahnya, gitu. Tapi yang belum juga bisa coba gitu, manakala beruntung. Karena Amin. teman aku juga dari India yang sekarang ada di sini, itu dia dapat beasiswa MOE, tapi dia memang belum ada publikasi Publikasi. ilmiahnya, tapi memang dia dibantu, dengan skor IELTS-nya yang tinggi, yang 7,5. Jadi Iya. mungkin jadi pertimbangan MOE sendiri untuk menerima, jadi awardee. Mmm, sorry. Kemudian, ya kita juga bisa, mencoba untuk beasiswa dari pemerintah Indonesia yang biasa kita kenal LPDP. PDP. Untuk LPDP ya ada LPDP yang tipe reguler yang bisa kita coba, untuk tiap-tiap beasiswa memang mereka punya sasarannya ya, target sasaran. Jadi mungkin lebih prefer ke karakteristik penerima yang seperti apa gitu. Nah, untuk beasiswa LPDP sendiri mungkin, tapi aku memang bukan LPDP, tapi dari sharing teman-teman gitu. Untuk beasiswa LPDP sendiri kan memang mencari orang-orang yang memiliki dedikasi untuk negaranya dan untuk mengembangkan negara dari ilmu-ilmu yang ada di luar negeri gitu. Makanya kan setelah lulus dari, universitas di luar negeri, ya diharapkan untuk kembali ke Indonesia dan mungkin, ya mengembangkan di Indonesia, seperti itu. Dan mungkin ini salah satu opsi yang bisa dicoba juga ya teman-teman. Kemudian juga, aku juga mungkin, termasuk, orang yang, ya ampun itu kan itu kompetitif banget ini beasiswanya, beasiswa pemerintah, yang MOE, terus LPDP, terus jadi memang di sini tuh untuk, sekolah ke luar negeri dan beasiswa, kita juga bisa mencari beasiswa-beasiswa yang ada di universitas di Taiwan. Nah, jadi, beberapa tahun, yang lalu ada perjanjian dari Presiden Bapak Jokowi dan, presiden di Taiwan. Jadi di Taiwan menawarkan kerjasama pendidikan dan, dari hasil dari kerjasama pendidikan itu adalah setiap universitas di Taiwan itu harus mempunyai kuota untuk, student di Indonesia dan kuota beasiswa untuk student di Indonesia. Dan, ya mungkin, mmm, dan di situ pemerintah Taiwan yang menawarkan, untuk generasi muda yang ingin melanjutkan, pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bisa, kami menyediakan, slot dan, silahkan untuk, eee, ya, untuk menjadi, bagian dari, pelajar di Taiwan dan merasakan, mmm, apa ya, belajar,
merasakan atmosfer pendidikan yang mungkin ya bertaraf internasional. Dan di sini ini salah satu form dari form beasiswa dari TMU, itu universitasku. Di sini ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Yang tipe A itu untuk PhD, tipe B untuk master, dan tipe C untuk semua kategori. Dan untuk aku sendiri di sini aku dapat beasiswa tipe C. Jadi di sini aku bebas untuk tuition waiver-nya atau biaya pendidikannya selama aku sekolah di sini. Dan berarti yang aku pikirkan sekarang adalah tinggal living cost-nya gitu. Dan untuk living cost-nya sendiri ternyata setelah aku bicara dengan jurusan, ternyata jurusan mau mensupport untuk living cost-nya. Jadi awal itu untuk living cost aku dikasih 10.000 dari jurusan. Dan 10.000 itu setara sekitar 5 juta. Sekitar 5 juta. Dan itu memang pas-pasan banget ya untuk tinggal di Taiwan, karena di Taipei itu cukup tinggi untuk biaya living cost-nya. Dan setelah beberapa bulan, nggak bulan juga sih, enggak sih kayaknya nggak bulan, pas jadi dari jurusan sendiri mikirin, oh iya ya, berarti kalau 10.000 itu pas-pasan banget ya gitu. Terus pengertian juga ya. Iya, ya udah deh ditambahin Support sekali. katanya gitu. Oh ya, jadinya setiap bulan saya dapat living cost dari jurusan itu 14.000. Oh, alhamdulillah, Iya, ini adalah increment ya. Iya, padahal untuk beasiswa jurusan ini saya belum tahu, pas sebelum berangkat itu saya belum tahu bakal dapat tambahan atau enggak gitu. Ternyata pas di sini ditambahin juga gitu. Tapi memang itu tergantung dari jurusannya, karena karena teman aku itu beasiswa tipe C juga, tapi dia nggak dapat support dari jurusannya. Dan untuk living cost support-nya dia kerja part time untuk living cost-nya gitu. Jadi memang tergantung dari jurusan masing-masing, dan aku yang mungkin termasuk beruntung. Wah, luar biasa ya Karissa ya. Dari segala macam sharing session-nya ini sebagai motivasi juga ya untuk teman-teman. Jujur aja kalau habis kita lulus S1 gitu kan, ada pilihan-pilihan mau kemana tuh, nggak pengennya di Indonesia aja, suka kepikiran kalau keluar negeri agak susah gitu ya. Tapi ternyata dengan pencapaian ini semoga bisa jadi motivasi gitu ya. Dan mungkin Karissa, aku mohon izin nih mengingatkan untuk waktu, karena kan kita sebenarnya sampai jam 3. Sebenarnya kita asik banget dengernya ya, khususnya untuk adik-adik dan teman-teman wisudawan-wisudawati. Cuma memang mungkin kita langsung ada next sesi aja, oke? Di sosial media Karissa, mungkin kita bisa berbagi ya. Iya, mungkin. Jadi mungkin silakan untuk 1 kalimat, 2 kalimat singkat untuk penutup. Silakan. Oke. Di sini ya, kalau misalnya teman-teman punya punya keinginan untuk sekolah ke luar negeri gitu, dan itu tuh adalah itu possible untuk kita menggapainya gitu. Dan yang kita harus lakukan adalah ya gimana cara untuk mencapainya gitu. Seperti yang mungkin saya review tadi, ada untuk beasiswa itu ya nggak hanya yang populer aja, ada juga yang nggak populer yang mungkin bisa kita coba dan kita mungkin browsing gitu. Gitu, karena memang untuk saya lihat di universitas Eropa, di universitas di Taiwan itu kurang lebih sama untuk mekanisme beasiswanya seperti itu. Ya, mungkin itu selamat mencoba, karena ya I can study abroad. Are you the next? Yes, amin. Semoga makin banyak dosen-dosen psikologi yang dimintain rekomendasi ya. Berarti kan menentukan juga banyaknya yang berkuliah kembali ya di luar negeri, dan itu menjadi pengalaman yang pasti menarik. Terima kasih banyak, boleh tepuk tangannya untuk Karissa Dwi Ratnasari.